Dari tempat ini saya menyapa kita sekalian, Shalom. Halo. Puji nama Tuhan, hari ini kita patut bersyukur karena pagi hari ini kita bisa bersama-sama bersekutu, berkumpul untuk bisa memuji meninggikan nama Tuhan. Mari kita yang hadir pada pagi hari ini, kita bawa hati kita untuk datang menyembah Tuhan. Kita akan puji berkata, kalau ku cari damai. Dari awal kita kembali, kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidupku, kalau ku cari damai. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup, bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup, bersama Dia hatiku damai. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup,
jawaban hidupku. Yesus jawaban hidup, hanya Yesus jawaban hidupku. Mari kita yang mau menyembah Tuhan, kita datang menyembah Tuhan dengan penuh kesungguhan hati kita, kerinduan hati kita untuk dekat kepada Tuhan. Hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawaban hidup, bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang walau hidup tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Yesus jawab, hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban, hanya Yesus jawaban hidupku. Yesus jawaban hidupku. Dan kasih Kristus, kami minta Pak Edi bagi dalam doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di surga, kami bersyukur kepada Engkau untuk kesempatan pada pagi hari ini. Kami boleh berkumpul di dalam ruangan Zoom ini untuk beribadah kepada Engkau, Tuhan. Engkau yang berkati ibadah kami, Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Engkau yang menguduskan, mempersiapkan seluruh anak-anak-Mu yang bagian dalam pelayanan pagi hari ini. Semua imam yang melayani Tuhan, tanpa terkecuali, Engkau yang sudah mengurapi, Engkau yang memberkati, sehingga pelayanannya boleh kami rasakan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kami semua, membawa kami untuk kami boleh semakin dekat dengan Engkau, Tuhan. Berkati seluruh sivitas setia, dari pimpinan, staf, para dosen, bahkan seluruh mahasiswa, dan rekan-rekan alumni, bahkan yang teman-teman kami yang lainnya, umat-Mu yang hadir pada saat ini, Tuhan. Engkau yang berkati kami semua dimanapun kami berada. Engkau yang melindungi, Engkau yang menjagai kami. Bahkan Engkau yang menolong, Tuhan, setiap fasilitas sarana prasarana yang kami gunakan di dalam ibadah ini, Tuhan. Biarlah semuanya boleh berjalan dengan lancar, Bapa. Terima kasih, Tuhan.
Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, dan biarlah Engkau yang berhadirat, Engkau yang bekerja dalam ibadah kami, memberkati ibadah kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami pada saat ini hanya dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Imam besar kami, mempelai pria segala kami. Amin. Ya, saatnya kita akan bersuka cita, tapi saya undang teman-teman sekalian kita bangkit berdiri. Kita akan mengangkat pujian berkata, Allah sanggup. Pernah dilihat mata yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dari awal apa terjadi? Tak pernah dilihat mata, tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Puji nama Tuhan. Silakan duduk teman-teman sekalian. Ya, kita tahu bahwa Allah sanggup segala hal, bahkan melihara kehidupan kita. Saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bahati kita lebih sungguh lagi untuk menyambut firman Tuhan pada hari ini. Kita akan berkata, firman jadi manusia. Jadi manusia yang di antara
hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah Juru Selamat. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Dari awal firman jadi manusia, menjadi manusia. Antara kita ada hidup, terang bagi manusia. Engkau datang bagi kepunyaan. Yesus, Kaulah Juru Selamat. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Yesus, Kaulah Juru Selamat. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap jalan. Yesus, Kaulah Juru Selamatku. Kuakui Kau Tuhan bagiku. Kau terang bagi saat gelapku. Kau pintu bagi setiap. Kau pintu, Kau pintu bagi setiap jalan. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa, seperti pujian yang telah kami naikkan tadi ya Tuhan, Engkau adalah juru selamat kami yang hidup, yang selalu ada di dalam hati kami untuk membimbing kami menjadi serupa dengan Engkau. Kami pada saat pagi hari ini akan bersama-sama duduk diam di bawah kaki-Mu Tuhan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan membuat kami menjadi bisa untuk menjalani kehidupan kami. Firman-Mu akan menjadi terang bagi kehidupan kami saat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu pemberitaan firman ke depan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan memberkati kami semua, menguasai kami semua yang ada di ruangan Zoom ini dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar ketika kami membaca dan mendengarkan firman-Mu, kami boleh mendengarkan suara Roh Tuhan berbicara di dalam setiap hati kami masing-masing. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan yang penuh dengan keterbatasan, Tuhan pakai, sehingga setiap apa yang dikatakan semua berasal dari Engkau, Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah, kami semua siap untuk mendengarkannya. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa dan memohon. Amin. Shalom. Apakah suara saya terdengar dengan baik? Izinkan saya untuk share renungan kita hari ini. Bapak Ibu yang terkasih oleh Tuhan, bersyukur untuk kesempatan yang boleh diberikan kepada saya untuk bisa men-sharingkan firman Tuhan pada setiap kita hari ini.
Tema kita hari ini adalah hikmat yang benar. Saya diberikan tema ini dari tim SEMA 1 bulan yang lalu, gitu ya. Kira-kira sebelum penetapan bulan ini temanya purpose. Tapi tidak apa-apa, dari perenungan kita hari ini akan mengarah ke purpose juga, yaitu hikmat yang benar dan juga terutama di dalam tujuan kita di tempat ini, di dalam menjalani panggilan dan pembentukan kita di tempat ini. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Bilangan pasal yang ke-20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-20 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Di bawah perikop dosa Musa dan Harun. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat Tuhan, umat itu berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa, katanya. Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaah Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur, dan delima, bahkan air minum pun tak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan mereka minum, umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka, apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi firman Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan bagi kita hari ini. Yang berbahagia adalah bagi setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan kita pada hari ini adalah mengkisahkan bangsa Israel yang sedang dalam perjalanan menuju tanah perjanjian. Di dalam kisah ini diceritakan bahwa perjalanan bangsa Israel telah sampai di padang gurun Sin. Saya mendapatkan foto ini di dalam internet gitu ya. Kira-kira kita memiliki pandangan bagaimana keadaan pada waktu itu, yaitu ketika mereka berada di padang gurun Sin. Kisah ini menceritakan bangsa Israel kira-kira sekitar 30-40 tahun setelah mengembara di padang gurun. Dan ketika sampai di padang gurun ini, padang gurun Sin, mereka mengalami hal yang sama seperti apa yang dialami ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Bagaimana keadaan mereka pada waktu itu? Keadaan mereka sama, yaitu tidak ada air bagi umat. Bapak Ibu bisa mencoba kita bayangkan ketika melihat gambar ini gitu ya, pasti tempat itu dipenuhi dengan bukit-bukit yang gersang, bukit-bukit yang kering.
Dan mereka pada waktu itu berjalan dan mereka terus berjalan. Mereka hanya istirahat untuk tidur pada malam hari. Dan ketika mereka berjalan, mereka membutuhkan tenaga, mereka membutuhkan kekuatan. Dan air itu adalah kebutuhan utama mereka. Bapak Ibu, kita bisa membayangkan bagaimana situasi pada saat pada saat itu yang mereka hadapi. Ada orang tua, ada anak-anak, gitu ya, ada kecil, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu. Kita bayangkan betapa lelahnya mereka. Dan pada saat itu mereka tidak ada air. Bayangkan kalau kita sedang dalam posisi haus, gitu ya, kita pasti mencari sumber mata air. Mereka pasti dalam keadaan yang lelah, dalam keadaan yang capek dan haus pada waktu itu. Saudara, bagaimana ketika mereka menghadapi posisi itu, apakah yang mereka lakukan pada waktu itu? Saudara, ketika mereka menghadapi kesulitan ini, mereka segera gitu ya, apa yang melakukan, mereka datang kepada Musa. Kita baca tadi di ayat yang kedua, ketika mereka menghadapi kesulitan itu, mereka segera mengerumuni Musa dan Harun. Saudara, kita bisa bayangkan juga gitu ya, mungkin mereka langsung datang geruduk-geruduk itu pakai bahasa Jawa gitu ya, bergerombol mengerumuni Musa dan juga Harun. Mereka datang di sana. Mereka bertengkar, dikatakan di ayat selanjutnya gitu ya, bertengkar dengan Musa. Kalau namanya bertengkar itu mereka marah gitu ya, mereka emosi di sana, mengeluh, menggerutu gitu ya, dan juga menyampaikan kekesalan kepada Musa. Dengan jelas di ayat yang kita baca tadi, mereka menyatakan kekesalannya. Mungkin mereka ngomong seperti itu di ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. Di sana pasti mereka menyampaikan kekesalan itu dengan nada-nada yang marah, dengan nada-nada yang kesal gitu ya, menuntut pemimpin mereka. Kenapa? Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Mengapa Engkau membawa kami kepada tempat yang kering ini? Mengapa membawa ke tempat yang tidak ada makanan, tidak ada tempat untuk menabur, tidak ada anggur, bahkan air pun tidak ada. Saudara, kita bayangkan betapa mungkin mereka juga putus asa mereka pada waktu itu. Mereka putus asa, mereka capek, mereka haus, sehingga meluaplah di sana segala apa yang mereka rasakan. Mereka emosi, mereka marah, dan mereka mendatangi Musa dan Harun yang pada waktu itu adalah pemimpin mereka. Saudara, ketika menghadapi hal itu, bagaimana respon Musa menghadapi bangsa Israel yang sedang emosi itu? Apa yang dilakukan Musa? Saudara, seperti pengalaman-pengalaman yang telah dilewati Musa gitu ya, ketika menghadapi bangsa Israel yang marah, emosi, tegar tengkuk gitu ya. Bahkan angkatan sebelumnya mereka sudah mati karena ketidaktaatan mereka. Pada waktu itu apa yang dilakukan Musa? Dia datang kepada Tuhan. Dari mana kita tahu? Di ayat yang ke-6 juga mengatakan bahwa setelah mereka emosi kepada Musa, Musa meninggalkan kerumunan itu bangsanya dan pergilah mereka, Musa dan Harun, ke pintu kemah pertemuan. Di sana saya membayangkan mereka berseru gitu ya, Musa dan Harun berseru dan meminta tolong kepada Tuhan gitu ya. Dan kemudian di ayat ke-6 dikatakan, kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Artinya apa? Ketika mereka, Musa dan Harun itu yang mereka adalah pemimpin, datang kepada Tuhan, Tuhan segera merespon. Tuhan hadir dan memberikan pertolongan kepada mereka melalui kemuliaan Tuhan itu. Tuhan memberikan bimbingan, Tuhan memberikan arahan, bahkan setiap kata sedetil pun gitu ya, Tuhan menyampaikan, katakanlah gitu ya firman Tuhan. Sedetail itu Tuhan memberikan bimbingan, Tuhan memberikan arahan kepada Musa dan juga Harun. Saudara, begitu kasihnya, begitu luar biasanya Tuhan ketika Tuhan sudah memanggil seseorang, Tuhan terus mendampingi, Tuhan terus membimbing dan memberikan arahan kepada hambanya, yaitu Musa dan Harun. Saudara, setelah mendapatkan arahan dan bimbingan itu, apakah yang dilakukan Musa dan Harun pada waktu itu? Jadi setelah mereka mendapatkan bimbingan, arahan, dan mendapatkan firman Tuhan itu dengan jelas yang berbicara kepada mereka, Musa segera
meresponinya. Mari kita lihat bagaimana Musa merespon firman Tuhan yang telah ia dengar itu. Kita melihat gitu ya di ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11 itu adalah gambaran gitu ya bagaimana Musa merespon firman Tuhan itu. Saudara, ketika Tuhan memberikan firman-Nya, Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun. Di sana ada kata perintah, ambillah gitu ya. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu. Lalu menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah gitu ya dengan jelas di sana, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Jadi dengan jelas Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan berfirman, ambillah tongkat itu, kemudian sampaikanlah kepada bangsa itu dengan firman itu, nanti maka dengan cara seperti itulah air akan keluar dari bukit batu. Tapi apa yang dilakukan oleh Musa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihatnya juga dengan jelas. Tuhan berfirman dengan jelas. Apa yang dikatakan Tuhan sudah jelas. Tetapi apa yang dilakukan oleh Musa itu sangat berbeda dari firman yang dikatakan oleh Tuhan kepadanya. Mari kita lihat di dalam ayat yang ke-9 sampai dengan ayat yang ke-11. Setelah mendengarkan firman Tuhan itu, betul, Musa langsung mengambil tongkat itu, gitu ya, gercep, gerak cepat, gitu ya, karena menghadapi emosi bangsa Israel yang sangat meluap, sangat kesal, gitu ya. Musa langsung mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkan kepadanya. Nah, dari sinilah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Musa dan Harun mulai melakukan apa yang tidak Tuhan kehendaki. Musa mulai melakukan kesalahan di hadapan Tuhan dan tidak melakukan sesuai apa yang Tuhan firmankan. Di ayat yang ke-9 mengatakan setelah dia mengambil, kemudian ayat 10 mengatakan Musa dan Harun telah mengumpulkan. Mereka betul mengumpulkan umatnya, tetapi di sana berkatalah ia. Mari kita lihat perkataan atau kalimat yang seharusnya disampaikan kepada bangsa Israel dari firman Tuhan, apakah sama? Mari kita lihat. Musa berkata, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Di situ ada kata-kata kami, Bapak Ibu dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, selain berkata-kata dengan tidak sesuai dengan firman Tuhan, Musa juga mengatakan firman itu, apa perkataan itu dengan mungkin dengan nada yang marah juga gitu ya, dengan nada yang emosi kepada bangsa Israel gitu ya. Sampai dikatakan di sana menyebut bangsa Israel itu, hai orang-orang durhaka. Padahal apakah Tuhan menyuruh Musa berkata demikian? Tidak, Bapak Ibu. Jadi di situ Musa tidak berhikmat di dalam menggunakan kata-katanya, tidak berhikmat dalam berkata-kata kepada umatnya. Itu kemudian setelah berkata-kata gitu ya dengan mungkin nada yang marah, dengan emosi, sesudah itu Musa melakukan apa yang tidak Tuhan firmankan, gitu ya, tidak Tuhan perintahkan. Di ayat yang ke-11 mengatakan, sesudah itu Musa mengangkat tangannya. Padahal Tuhan nggak nyuruh Tuhan Musa ngangkat tangannya gitu ya. Memukul bukit batu itu gitu ya. Bukan hanya sekali Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, tetapi 2 kali. Ayat yang ke-11 gitu ya. Lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa ini. Kita melihat mungkin bagi kita apa yang dilakukan Musa itu adalah hal yang sangat sepele atau mungkin kesalahan kecil gitu ya. Mungkin hanya kesal nggak apa-apa gitu ya. Aku ngomong karena aku sedang emosi gitu ya. Mungkin kita menganggap itu adalah kesalahan yang kecil bagi manusia. Tetapi itu adalah kesalahan yang besar di hadapan Tuhan. Bagi kita mungkin nggak apa-apa menambahkan kata-kata gitu ya.
jika terus mengangkat tangan, kemudian memukul. Saudara, bagi Tuhan itu adalah kesalahan yang besar. Kenapa kesalahan yang besar? Karena di ayat 12 Tuhan mengatakan alasannya. Setelah Musa melakukan hal itu, melakukan apa yang tidak diinginkan oleh Tuhan, tidak diperintahkan oleh Tuhan, Tuhan segera merespon apa yang mereka lakukan. Tuhan langsung berfirman kepada Musa dan Harun. Tuhan langsung menegur mereka. Itulah kasih Tuhan kepada hambanya. Itulah kasih Tuhan kepada umatnya. Jadi ketika memanggil hambanya, Tuhan selalu membimbing, mengarahkan, bahkan melatih Musa memimpin. Dan ketika Musa dan Harun melakukan kesalahan pun, Tuhan juga tidak segan-segan untuk menegur mereka, memberikan peringatan kepada mereka. Dikatakan di ayat yang ke-12 bahwa Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka." Saudara, begitu luar biasanya Tuhan. Mari kita lihat apa yang dilakukan Musa tadi. Mungkin bagi kita atau bagi manusia itu adalah kesalahan sepele atau kesalahan kecil. Tetapi bagi Tuhan itu adalah dosa. Itu adalah kesalahan yang besar. Melakukan kesalahan. Apa yang dilakukan Musa? Yang pertama, ketidaktaatan. Musa tidak mengatakan apa yang Musa tidak mengatakan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Musa tidak taat. Di ayat yang berikutnya tadi mengatakan kami. Dia mengatasnamakan dirinya sendiri gitu ya. Apakah kami harus mengeluarkan air itu? Saudara, itu dia menonjolkan dirinya sendiri di atas kemarahannya. Padahal Tuhan tidak memerintahkan itu. Selain itu, dia tidak menghormati kekudusan Tuhan. Saudara, betapa besar sekali kesalahan yang dilakukan oleh Musa ini. Sehingga mereka, yaitu Musa dan Harun, harus menerima konsekuensi dari kesalahan mereka. Mungkin bagi mereka itu sepele, tetapi bagi Tuhan itu sangatlah besar. Oleh sebab itu, Tuhan tidak mengizinkan mereka untuk masuk ke negeri yang telah dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Mari kita lihat betapa menyedihkan pengalaman mereka itu. Mungkin mereka merasa, kok segitu aja Tuhan? Mereka sudah berjuang loh. Musa dan Harun, mereka sudah berjuang mengeluarkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Bahkan mereka sudah menghadapi bangsa Israel yang tegar tengkuk di padang gurun, gitu ya. Mereka yang marah, yang selalu marah. Tetapi kenapa kok nggak diizinkan masuk ke tanah Kanaan? Jawabannya sudah jelas, itu karena ketidaktaatan Musa di hadapan Tuhan. Mereka tidak akan menikmati janji, gitu ya, karena ketidaktaatan mereka di hadapan Tuhan. Mereka melakukan kesalahan di depan orang banyak, dikatakan oleh Tuhan di sana bahwa dikatakan mereka di ayat yang ke-11 tadi, gitu ya, karena engkau tidak percaya kepadaku, tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Musa itu di hadapan bangsanya, itu adalah bukan kesalahan yang kecil gitu ya, hanya dilakukan sendiri. Tetapi itu di hadapan banyak orang, saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita bisa melihat di sana ketika mereka melakukan kesalahan, dilihat banyak orang, maka konsekuensinya juga Tuhan memberikan itu di depan banyak orang juga. Konsekuensi yang diterima oleh Musa dan juga Harun juga bisa dilihat umatnya, bisa dirasakan oleh umatnya apa yang akan dijalani nanti oleh Musa dan Harun, yaitu tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, begitu luar biasanya
tindakan Musa dan Harun, ketidaktaatan, ketidakpercayaan, dan tidak menghormati Tuhan itu sangat berdampak buruk bagi masa depannya, bagi masa depan kepemimpinan Musa dan Harun. Saudara, kalau kita melihat kisah ini sungguh sangat menyedihkan. Bagaimana dengan kita? Mari kita periksa setiap diri kita masing-masing di hadapan Tuhan. Mungkin selama ini kita melihat gitu ya. Mari kita koreksi diri kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Bagaimana dengan kita? Sudahkah kita taat sepenuhnya pada apa yang Tuhan firmankan? Pada setiap apa yang Tuhan tetapkan untuk membimbing kita menjadi serupa dengannya? Apakah yang Tuhan firmankan itu kita sudah lakukan sesuai, persis dengan apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita? Apakah kita sudah dan atau mau untuk mendengar dan melakukan semua firman atau peraturan yang diberikan Tuhan kepada kita? Saudara, khususnya dalam pembentukan kita di tempat ini gitu ya. Bagaimana kita bersikap, bagaimana sikap kita dalam menjalani panggilan kita dan pembentukan kita di tempat ini. Tidak hanya bagi setiap mahasiswa, tetapi bagi kita semua. Bagaimana sikap kita dalam menjalani panggilan Tuhan kepada setiap kita masing-masing. Apakah kita sudah mentaati atau menjalankan semua peraturan itu dengan baik, gitu ya, peraturan yang sama, yang sesuai, yang persis dengan apa yang Tuhan minta. Dan dikasih Tuhan bagi setiap kita mahasiswa dan juga mungkin staf yang ada di dalam kampus ini dan juga mungkin ada yang ada di luar juga gitu ya, kita pernah mengalami. Kita harus percaya bahwa setiap peraturan gitu ya, kita berikan contoh di tempat ini, kita percaya bahwa setiap peraturan yang ada di kampus ini diberikan atau dituliskan, ditentukan, itu pasti memiliki tujuan yang baik di dalam pembentukan kita di tempat ini. Jadi, mentaati semua peraturan dan ketentuan yang ada itu adalah kunci bimbingan dan juga pembentukan kita di tempat ini. Setiap peraturan pasti memiliki tujuan untuk membentuk, membina, melatih kita untuk menjadi hamba-Nya, pelayan Tuhan yang berkenan di hadapan kita. Sudahkah kita melakukannya dengan taat dan setia? Sudah banyak sekali contoh gitu ya, mungkin ada banyak hal atau perbuatan yang mungkin kita anggap sepele gitu ya, lah nggak apa-apa, ini cuma kesalahan kecil kok gitu ya, misalkan apa, nggak pakai masker gitu ya, atau nggak apa-apa lah, aku tak telat sedikit, alah cuma lebih 1 menit aja kok, misalkan telat, terlambat mengikuti acara atau kegiatan, enggak apa-apa, jam 7 mulai, nanti paling ya belum ada yang datang, nggak apa-apa lah, aku tak telat 1 menit, 2 menit, gitu ya. Mungkin itu kita anggap sederhana, itu kita anggap sepele, gitu ya, kesalahan kecil. Tapi Bapak Ibu, teman-teman yang dikasih Tuhan, kesalahan kecil itu juga berarti kesalahan, pelanggaran di hadapan Tuhan. Itu contoh sederhana, gitu ya. Itu juga berdampak bagi masa depan kita, gitu ya, berdampak bagi orang yang ada di sekitar kita. Apalagi kalau misalkan tadi contoh yang sederhana memakai masker tadi gitu ya, nggak apa-apa lah, aku kan lagi makan gitu ya, buka masker, atau aku memang lagi apa gitu ya, sepele. Tapi karena di dalam situasi pandemi ini itu sangatlah penting, maka kita harus menjalankannya. Yang telat tadi gitu ya, nggak apa-apa, 1 menit, 2 menit gitu ya, nggak apa-apa kok. Nanti paling ya banyak teman-temanku yang belum datang gitu ya, padahal sudah lewat gitu ya misalkan. Saudara, 1 menit, 2 menit, itu pun nanti akan berdampak bagi masa depan kalian. Ketika semua sudah ditetapkan gitu ya, jam-jam yang ada di kampus ini ditetapkan mulai dari bangun pagi sampai nanti kalian tidur lagi gitu ya, setiap jam apapun pasti ada tujuannya.
disiplin dalam waktu. Itu juga akan membentuk kita, membiasakan diri untuk bisa mengatur waktu, disiplin dalam waktu. Itu beberapa contoh. Contoh lain misalkan dalam berkata-kata dan dalam mengambil tindakan ataupun keputusan dimanapun kita berada. Saudara, mari kita libatkan Tuhan. Kita ingat apa yang Tuhan firmankan. Apakah yang akan saya katakan, apakah yang saya lakukan di kampus ini, di tempat kerja, di dalam pekerjaan itu sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Apakah yang saya katakan, saya putuskan, apakah itu sesuai dengan apa yang difirmankan dan ditentukan Tuhan kepada setiap kita? Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita periksa diri kita. Mari kita akan meresponi, merenungkan firman Tuhan ini, kita akan bersama-sama menyanyikan pujian bagaikan bejana. Saya mengundang teman-teman musik dan juga pelayan untuk menyanyikan lagu ini bersama-sama. Kita hayati firman Tuhan, kita renungkan firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini, dan juga kita langsung masukkan di dalam kehidupan kita, di dalam panggilan kita. Sudahkah sepenuhnya kita taat kepada Tuhan? Sudahkah kita mendengar dan melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau? Bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Urapan kuasa Rohmu dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah seluruh kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
untuk mengucap syukur dalam firman Tuhan dan mengakhiri ibadah kita pagi hari ini. Bersama kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih Engkau sudah melawat kami dan Engkau sudah mencerahkan kami bahwa sebagai seorang hamba Tuhan, ketidaktaatan adalah sesuatu hal yang menghalau kami untuk kami bisa masuk dalam satu kepercayaan yang Tuhan percayakan sebenarnya. Tuhan, ampuni kami semua. Banyak hal-hal praktis, keseharian kami ditemukan banyak melakukan ketidaktaatan. Tapi hamba-hamba-Mu ini Tuhan bersama para mahasiswa, sehari-hari belajar tentang Alkitab, sehari-hari berkata tentang firman Tuhan. Namun sikap kami jauh. Sikap kami banyak diketemukan ketidaktaatan, terutama terhadap Engkau. Kami hanya bisa taat kalau dilihat oleh pemimpin kami. Kami bisa taat kalau kami diawasi. Tapi begitu kami sendiri, Tuhan, banyak hal yang kami harus akui, ketidaktaatan itu kami lakukan. Kami mohon kemurahan-Mu Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu. Sikap yang tersentris pada diri sendiri pun harus kami singkirkan. Biarlah Kristuslah yang ada dalam diri kami, bukan diri kami yang kami tonjolkan. Bukan semata-mata kami harus diperhatikan, semata-mata kami terus-menerus yang harus menjadi sorotan. Ampuni Tuhan. Dan biarlah Tuhan, dalam keseharian kami, sehari-hari di kampus, dimanapun kami berada, baik para mahasiswa yang mengikuti perkuliahan secara online, biarlah kekudusan Tuhanlah yang menjadi acuan dalam hidup kami, karena tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat. Kami bersyukur buat lawatan firman-Mu, Tuhan, yang mengingatkan kami, menegur kami. Kami tahu bahwa ini kasih sayang Tuhan secara pribadi, lewat hamba-Mu yang menyampaikan. Engkau pakai Bu Elia bersama suami, sebagai bapak ibu asrama, Engkau berkati anaknya juga, Tuhan, dalam pendidikannya. Kami mohon, Tuhan, keluarga besar setia ini boleh diketemukan bahwa kehidupan kami senantiasa taat pada Tuhan. Kehidupan kami senantiasa selalu memperhatikan firman-Mu dan menonjolkan Kristuslah yang ada dalam kehidupan kami. Dan kehidupan kami benar-benar boleh berada dalam kekudusan. Tuhan tolong kami, Tuhan, karena tidak mudah untuk melakukan ketaatan. Kadang kami banyak sekali tergoda, tetapi kami mohon kekuatan dari Roh Kudus memberkati, menolong, menopang kami senantiasa. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami juga berdoa buat saat ini para alumni, juga yang kami lihat hadir. Tuhan memberkati pelayanannya, dimanapun para alumni berada. Engkau pakai, biarlah hari demi hari mereka boleh berdampak, boleh terlihat seperti Motus Setia, bahwa ada pengalaman keubahan hidup sehari-hari yang alkitabiah, yang boleh berdampak secara global, berimpak di sekitar pelayanan mereka. Kami mohon Tuhan, biarlah keluarga besar setia ini, yang pada hari ini kami di Setia berusia 14 tahun, Engkau memberkati Tuhan, memberkati dari para mahasiswa, Engkau memberkati pengurus, Engkau memberkati yayasan, Engkau juga memberkati gereja kami, yang senantiasa dengan setia menopang, walaupun mereka tidak melakukan secara langsung penginjilan, namun mereka sudah mengorbankan waktu berdoa, mereka sudah mengorbankan dana,
Kami mohon berkati para donatur itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk Gembala Penatua yang memimpin jalannya 2 gereja lokal di Surabaya ini dan setia. Kiranya Tuhanlah yang menjadi Gembala Agung, pemimpin yang agung. Dan kami turut di belakang, kami mengikuti arahan, kami mengikuti firman-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas perkuliahan kami dan aktivitas pelayanan kami selanjutnya. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati kami semua. Terpuji nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Masih ada sukacita? Puji Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah kita dengarkan pada pagi hari ini. Untuk Ibu Elia yang sudah menyampaikan firman Tuhan, terima kasih. Tuhan semakin memberkati dalam tugas dan tanggung jawab ke depannya. Kami juga dari pengurus SEMA berterima kasih kepada pimpinan, dosen dan staf. Tuhan memberkati. Dan juga para kakak alumni yang sudah bersedia hadir dalam ibadah ini. Tuhan memberkati. Dan teman-teman mahasiswa, baik yang ada di kampus maupun yang ada di luar kampus, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan kita. Sementara itu kita nyanyikan pujian dari ref Allah sanggup melakukan segala perkara. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup. Saya undang kita semua yang bisa berdiri, silakan berdiri. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Tiba saatnya kita akan menerima doa berkat. Kita akan tundukkan kepala kita. Dengan hormat kami minta Pak Stef Parnusa untuk membawa kita dalam doa penutup. Terima kasih Tuhan, di akhir ibadah ini kami mohon berkat Tuhan. Berkat pimpinan, penyertaan, hikmat, kesehatan, kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita untuk kami melanjutkan aktivitas sepanjang hari ini sampai pada kesudahannya. Mohon pimpinan Roh-Mu yang kudus agar kami tetap berada dalam kebenaran Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami menerima berkat-Mu. Haleluya. Bersama kita katakan, amin. Amin. Terima kasih. Sebentar teman-teman, ada pengumuman